Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zakaria. Saya guru bahasa dan sastra Indonesia di SMA Negeri 1 Kibin, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik dalam pembelajaran. Diawali dengan harapan saya agar siswa dapat memahami dan menerapkan frasa di dalam kehidupan sehari-harinya. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya berikan itu memiliki konteks lingkungan hidup. Mengapa lingkungan hidup? Karena dewasa ini lingkungan hidup menjadi salah satu perhatian bagi para siswa maupun para warga dunia. Karena ada kaitannya dengan keselamatan dan juga masa depan dunia. Selain memiliki kemampuan berbahasa yang baik, maka siswa juga diharapkan bisa memiliki literasi terhadap lingkungan hidup. Inilah yang menjadi alasan saya untuk bisa memberikan dan menaruh harapan kepada siswa agar bisa mempelajari dan memahami frasa dalam konteks lingkungan hidup. Selain mereka dapat juga berdiskusi mengenai isu-isu lingkungan hidup, mereka juga dapat berkomunikasi dengan baik melalui bahasa yang diterapkan dalam berbagai aspek. Itulah yang ingin saya berikan, yang ingin saya sampaikan kepada siswa, terlebih dalam konteks literasi lingkungan hidup. Tantangan yang dihadapi bagi guru, terutama bagi saya pribadi, dalam praktik baik yang saya lakukan ini, yang pertama di SMA Negeri 1 Kibin adalah ketergantungan dengan HP. Jadi siswa di dalam kegiatan pembelajaran memiliki ketergantungan dengan HP sehingga fokus teralihkan ketika pembelajaran dimulai. Ini merupakan salah satu tantangan di dalam praktik baik yang saya lakukan ini. Yang kedua adalah cuaca atau kondisi di lingkungan sekolah, yaitu polusi udara yang sangat besar di sini sehingga mengganggu konsentrasi dan juga mengganggu semangat belajar. Yang pertama, dampaknya adalah mengantuk dalam kegiatan belajar atau mengantuk di dalam kelas. Yang kedua, gairah untuk belajar sangat minim sekali karena konsentrasi yang disebabkan oleh dampak buruk polusi udara. Perlu diketahui juga bahwa di lingkungan SMA Negeri 1 Kibin merupakan lingkungan industri, di mana sekolah berada di lingkungan pabrik-pabrik yang sangat banyak sekali. Itulah tantangan yang saya hadapi dalam praktik baik ini. Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka saya menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pada praktik penerapannya, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, saya membuat kelompok dan metode pembelajaran berdasarkan kesukaan dan karakteristik siswa. Di antaranya, siswa yang senang mengekspresikan dalam gambar, kemudian siswa yang senang dalam bergerak atau kinestetis, yang ketiga, siswa yang senang mengekspresikan dalam bentuk tulisan, yang keempat, siswa yang senang menganalisis dan berpikir. Terakhir, siswa yang senang untuk membuat film atau membuat video. Pada praktik pembelajarannya, metode pembelajaran yang digunakan berdasarkan karakteristik dan kesukaan. Bagi siswa yang senang dalam mengekspresikan dalam bentuk gambar, maka tugasnya membuat poster, membuat ilustrasi, atau membuat infografis dalam konteks lingkungan hidup. Kemudian mereka menampilkannya di status WhatsApp ataupun di dalam media sosial mereka. Kemudian yang kedua, bagi siswa yang senang dalam bergerak atau kinestetis, maka mereka diberikan sebuah tantangan, yaitu pembelajaran dalam bentuk bermain dan belajar di luar ruangan. Dalam penerapannya, penggunaan teknologi pembelajaran seperti virtual reality, augmented reality, dan QR code juga diberikan kepada siswa. Kemudian bagi siswa yang senang mengekspresikan dalam bentuk tulisan, maka mereka akan menulis sebuah puisi, menulis cerita pendek dalam konteks lingkungan hidup. Kemudian bagi siswa yang senang dalam berpikir atau menganalisis, maka
Bentuk metode pembelajarannya melalui kegiatan bermain board game. Di sana mereka akan mempelajari tentang lingkungan hidup dalam bentuk board game dan diberikan tugas pasca kegiatan bermain tersebut. Lalu yang terakhir, untuk siswa yang senang dalam membuat audiovisual atau dalam bentuk video, maka mereka diberikan tugas membuat film atau video edukasi terkait dengan lingkungan hidup. Menurut saya cara Pak Rizky mengajar kepada siswa itu sangat inspiratif ya, apalagi menggunakan metode-metode yang terbilang kekinian, kolaborasi dengan digital juga. Ketika saya melihat, mudah-mudahan saya pun bisa mengikuti apa yang Pak Rizky ajarkan, apa yang Pak Rizky gunakan dalam mengajar seperti itu. Terima kasih. Banyak berkomentaran siswa-siswi itu asik dan lagi selalu berupaya untuk berkembang dalam menggunakan media-media seperti elektronik, handphone mungkin yang lebih familiarnya, gadgetnya dalam penggunaan pembelajarannya. Seperti kayak membuat game-game dan desain grafisnya itu di Canva juga. Nah, kalau yang pertama pastinya seru banget ya kalau menurut saya. Seru, asik, nyenengin, dan kekinian juga. Dan di setiap pembelajarannya tuh saya ngerasa saya dapat ilmu baru. Terus, dan pastinya yang terakhir nggak ngebuat ngantuk. Saik banget. Saya belajar bersama Pak Rizky lumayan menyenangkan loh, karena materi yang diberikan Pak Rizky lumayan mudah saya mengerti, walaupun terkadang pendengaran saya agak-agak ya. Terus kalau Pak Rizky suka ngasih banyak tugas, ya tetap aja itu seru. Sekian dari saya, terima kasih. Sebagai bentuk pemimbasan, beberapa hal menarik dalam pembelajaran saya coba tuliskan dalam bentuk karya tulis ilmiah, kemudian sharing bersama guru dari nasional maupun internasional. Demikian video praktik baik ini. Terima kasih, sampai jumpa.